wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deddy Supriyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, saat ini alhamdulillah pada kesempatan yang amat berharga ini saya akan memaparkan sebuah presentasi dengan judul Konsep Pendidikan menurut Al-Ghazali dan relevansinya dalam pendidikan di Indonesia. Baik. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pendidikannya. Pendidikan di sini Al-Ghazali menulis masalah pendidikan dalam sejumlah karyanya. Di antaranya ada dalam Fatihah Al-Ulum, kemudian Ayyuha Al-Walad, dan Ihya Ulumuddin. Nah, menurut Al-Ghazali mengenai pendidikan pendidikan yang terdapat dalam Ihya berkisar pada 3 hal pokok. Nah, yang pertama yaitu kode etik bagi pendidik dan peserta didik. Kemudian ada pengklasifikasian ilmu yang termasuk dalam program kurikuler. Dan yang ketiga penjelasan tentang keutamaan ilmu, pengetahuan atas kebenaran. Nah, kemudian di sini ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan juga akhlak. Nah, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takarub kepada Allah, dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia semata. Nah, sebab jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah akan menyebabkan kesesatan dan kemudaratan. Maknanya ketika kita menjalani atau memilih satu lembaga pendidikan atau menjalani sebuah pendidikan dalam hidup, maka tujuan utamanya harus karena Allah lillahi ta'ala. Jadi agar tidak menyebabkan apa yang kita jalani atau ilmu yang kita dapatkan itu tidak menyebabkan kepada kemudaratan atau kesesatan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian beliau juga menjelaskan bahwa tingkat termulia bagi manusia adalah kebahagiaan abadi. Nah, kebahagiaan abadi di sini ada terdapat 3 hal. Yang pertama adalah ilmu, dan yang kemudian adalah amal. Makanya yang pertama kita harus cari adalah ilmu terlebih dahulu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, barulah kita mengamalkannya kepada sesama atau kepada orang lain, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang ketiga ada pendidik. Nah, siapa itu pendidik? Menurut Imam Al-Ghazali, pendidik disebut sebagai orang besar atau great individuals yang aktivitasnya lebih baik daripada ibadah setahun. Nah, selanjutnya beliau menukil dari perkataan para ulama yang menyatakan bahwa pendidik merupakan pelita atau siraj segala zaman. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya atau nur keilmiahannya. Nah, hal tersebut dilaporkan oleh Abu Mujib dalam bukunya tahun selanjutnya 2006. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menjelaskan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya, guru hendaknya tidak mengharapkan upah atau pujian, tetapi hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang pertama diterapkan dalam hati seorang guru adalah keikhlasan untuk mengajar atau untuk mendidik peserta didik. Kemudian terhadap peserta didik yang bertingkah buruk, hendaknya guru menegur sebisa mungkin dengan kasih sayang. Jadi tidak melakukan tindak kekerasan atau hal sampai berkata kasar dan yang lain sebagainya yang tidak boleh dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Nah, kemudian pendidik hendaknya memandang murid seperti anaknya sendiri, menyayanginya dan mencintainya. Jadi tidak ada batasan bahwa itu adalah anak orang lain. Jadi sudah menjadikan si anak didik itu sebagaimana anaknya sendiri. Kemudian pendidik tidak boleh fanatik dengan bidang studi yang diasuhnya, lalu mencela pendidik lain. Jadi misalnya
seorang guru memegang satu mata pelajaran, yaitu misalkan matematika, kemudian mencela mata pelajaran yang lain, itu tidak boleh. Kemudian pendidik harus mengetahui perkembangan pikir serta peserta didik agar tahu kelemahan dan pikirnya. Nah, selanjutnya hendaknya pendidik mengamalkan ilmunya dan tidak sebaliknya, di mana perbuatannya bertentangan dengan ilmu yang diajarkannya. Nah, yang keempat yaitu peserta didik. Peserta didik, dalam menjelaskan peserta didik, Al-Ghazali menggunakan dua kata, yakni al-muta'alim atau pelajar dan talibul ilmi, penuntut ilmu pengetahuan. Namun bila kita melihat peserta didik secara makna luas, yang dimaksud dengan peserta didik adalah seluruh manusia, mulai dari awal konsepsi hingga manusia usia lanjut. Selanjutnya, bahasa peserta didik terbebani hanya bagi mereka yang melaksanakan pendidikan di lembaga pendidikan sekolah. Menurut Ramayulis Nizar Samsul 2005. Nah, di sini ada syarat-syarat pendidik, syarat-syarat peserta didik. Yang pertama, peserta didik harus memuliakan pendidik dan bersikap rendah hati atau tidak takabur. Kemudian, peserta didik juga harus merasa satu bangunan dengan peserta didik lainnya. Kemudian, peserta didik harus menjauhi diri dari mempelajari berbagai mazhab yang dapat menimbulkan kekacauan dalam pikiran. Yang terakhir, peserta didik harus mempelajari tidak hanya satu jenis ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, ada metode dan media pendidikan. Menurut Al-Ghazali, harus dilihat secara psikologis, sosiologis, maupun pragmatis dalam keberhasilan proses pembelajaran. Metode pengajaran tidak boleh monoton, demikian pula media dan alat pengajarannya. Jadi harus ada upgrade-nya gitu. Jadi supaya pembelajaran tidak monoton dan membuat kegiatan belajar mengajar semakin menyenangkan. Nah, kesimpulannya, konsep pendidikan menurut Al-Ghazali dan relevansinya dalam pendidikan di Indonesia, yaitu Al-Ghazali berpandangan bahwa dunia pendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. Penghormatan atas ilmu merupakan suatu keniscayaan. Nah, konsekuensi atas penghormatan terhadap ilmu adalah penghormatan terhadap guru. Ilmu pengetahuan juga merupakan sumber untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, sedangkan pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pendidikan Islam yaitu yang pertama, tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak. Nah, yang selanjutnya, pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi lebih penting pula membentuk watak dan pribadi anak didiknya, terutama pada akhlaknya. Nah, yang selanjutnya, peserta didik tidak berniat untuk mencari ilmu semata-mata hanya untuk misalkan pintar saja gitu, tapi semata-mata hanya karena untuk Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian metode dan media yang dipergunakan dalam proses pembelajaran harus menyenangkan dan tidak monoton, tapi dilihat juga harus sesuai dengan psikologis, sosiologis, pragmatis dalam rangka keberhasilan proses pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa menjadi guru terbaik, guru yang baik. Amin. Untuk peserta didik kita nanti, terutama untuk anak-anak kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.